Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir dalam sebulan ini kita telah mempelajari dan mengeksplorasi berbagai tool AI atau tool kecerdasan buatan yang mampu membantu kita merancang penelitian, menulis draft artikel jurnal ilmiah, membuat slide presentasi hingga menyusun buku. Dan pada video kali ini mari kita tengok kembali Google Scholar, karena beberapa hari yang lalu ternyata Google Scholar meluncurkan fitur terbaru. Ketika kita menggunakan fitur terbaru ini, kita akan dimanjakan ketika membaca PDF dari artikel jurnal ilmiah yang kita miliki. Nah, pada video kali ini mari kita bedah fitur terbaru tersebut, mari kita eksplorasi menu-menu yang ada di fitur ini sehingga kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan fitur ini ketika kita melakukan literatur review ketika kita menggunakan Google Scholar. Oke, sebelum kita pelajari fitur tersebut, nah ini merupakan tampilan awal sebelum kita menginstall atau sebelum kita memanfaatkan tool terbaru dari Google Scholar. Ketika kita membuka PDF dari laptop kita atau PDF yang kita dapatkan dari pencarian di Google, tampilannya seperti ini. Ketika kita membuka PDF ini menggunakan Adobe PDF Reader atau PDF Reader yang lain, maka tampilannya juga serupa seperti ini, ya. Kemudian di publisher besar, biasanya citasi ini nanti kalau diklik kita akan diarahkan ke pustaka yang merujuk pada citasi tersebut. Misalkan ya, ini Saifi et al. Ketika saya klik Saifi et al, maka kita akan diarahkan ke halaman daftar pustaka yang menunjukkan pustaka dari Saifi et al tersebut. Begitu juga ketika kita mengklik tabel atau figure, ya, misalkan saya klik ini tabel 1, saya klik sehingga akan diarahkan ke halaman yang ada tabel satunya. Begitu juga ketika kita mengklik figure, ya. Mana ya figuranya? Figure 1 ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke gambar 1. Ini namanya hyperlink, ya, dan publisher besar biasanya melakukan hal tersebut di naskah-naskah yang dia terbitkan. Di jurnal-jurnal nasional yang sudah Sinta 2 atau jurnal-jurnal nasional yang berkualitas bagus, misalkan JPBI, juga memiliki fitur tersebut karena editornya juga sudah menghyperlink setiap tabel, gambar, dan referensi. Misalkan ketika saya klik Fauzi dan Variantika ini, maka kita akan langsung diarahkan ke referensi dari Fauzi dan Variantika tersebut. Begitu juga ketika kita mengklik tabel atau gambar yang ada di dalam paragraf. Misalkan saja saya mengklik tabel 3 di sini, maka kita langsung diarahkan ke halaman di tabel 3. Namun kalau di jurnal-jurnal yang biasa yang kualitasnya lebih bawah, menu tersebut tidak ada, ya, fitur tersebut tidak ada. Misalkan ini di JJSE Sinta 3 Jurnal Pengabdian. Ketika saya klik DAK ini, ya, Dutch ini, ya, ketika saya klik tidak terjadi apa-apa. Ketika saya klik Kampo di sini juga kita tidak diarahkan ke pustaka dari Kampo tersebut. Begitu juga ketika saya mengklik gambar atau tabel. Misalkan di sini ada figure 1 ini, ya. Ketika saya klik kita tidak diarahkan ke halaman yang memuat gambar 1 tersebut. Nah, kemudian di sebagian jurnal publisher besar, ketika kita klik garis 3 di sini nanti ada daftar isi. Nah, ini tidak ada daftar isinya, ini hanya menampilkan halaman saja. Ketika kita klik di JPBI pun juga tidak ada daftar isi. Ketika kita klik di Helion, ini publishernya Elsevier, ya, ini ada daftar isi sederhana, hanya seperti ini saja. Namun mungkin ada di publisher besar yang lain, ketika kita klik garis 3 ini, nanti akan ada daftar isi yang lengkap dari abstrak, kemudian method, introduction, discussion. Ketika kita klik di sini, halaman ini akan memunculkan section atau subbab yang sedang kita klik tersebut. Tetapi tidak semua jurnal seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Google Scholar terlebih dahulu. Kalau kita mengakses Google Scholar, di sini ada notifikasi new, baru, ya, dia memunculkan fitur baru yaitu PDF reading. Nah, ini ketika kita klik, kita akan diarahkan ke halaman yang memberitakan topik tersebut, memberitakan fitur terbaru tersebut. Tetapi bisa jadi, ya, ketika Anda mengakses Google Scholar tidak muncul tampilannya seperti ini. Nah, tenang, nanti link yang ini akan saya salin di deskripsi di bawah video ini, ya. Kemudian di berita ini atau di tulisan ini, di sini ada Google Scholar PDF Reader. Ini bisa kita klik sehingga kita diarahkan ke halaman yang menyajikan Google PDF Reader yang bisa kita unduh, ya. Ini bukan aplikasi yang berdiri sendiri, ya. Ini cuma mengunduh perambanan atau extension
ya, sehingga nanti dia nyantol di aplikasi Google Scholar kita ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada add to Chrome atau tambahkan ke Chrome. Ini bisa kita klik. Sehingga nanti akan muncul pop-up seperti ini, kemudian kita klik add extension. Ketika sudah kita klik add extension, maka nanti akan masuk di sini ya. Kemudian kita tunggu sejenak, maka dia akan langsung muncul di extension dari Google Chrome kita. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang misalkan ya. Nah, ini ya. Ini tadi awalnya tampilannya seperti ini, ya. Ketika kita refresh, maka nanti ada muncul pemberitahuan seperti ini, kita bisa klik open setting. Nah, kemudian yang perlu kita on kan adalah yang ini, allow access to file URLs, ini kita on kan ya. Nah, kemudian kita tutup, kemudian ketika ini kita refresh, maka tampilannya berubah menjadi PDF reader seperti ini ya. Begitu juga yang tadi JBBI, kita refresh tampilannya berubah seperti ini. Begitu juga ketika kita juga mengakses JCSC Sinta 3 tadi, tampilannya juga berubah seperti ini. Kita lihat di sebelah kiri ada table of content, ada daftar isi yang lengkap. Misalkan di Helion ini ada abstrak, ketika kita klik akan diarahkan ke abstrak. Ada introduction, kita klik dia langsung diarahkan ke pendahuluan. Di method kita klik maka akan ke metode, karena di metode ada 3 subbab, maka 4 subbab malahan ya. Maka di sini juga muncul keempat subbab tersebut. Misalkan saya klik data processing and analysis, maka ini langsung diarahkan ke subbab data processing and analysis. Begitu juga kalau kita mengklik reference, maka dia akan masuk ke sini. Di result ini ya ada tanda panah. Nah, di sini ada 4 subbab. Kita pilih salah satu, maka langsung diarahkan ke sini. Keberadaan table of content ini sangat membantu kita untuk memudahkan kita. Misalkan kita harus membaca 10 discussion dari 10 paper. Kadang kita susah nyari di mana ya subbab discussionnya. Apalagi di jurnal-jurnal tertentu itu dia tidak aimrat, artinya urutannya tidak abstrak, introduction, method, kemudian research discussion. Ada yang diubah urutannya. Nah, dengan keberadaan daftar isi ini memudahkan kita mencari bagian yang ingin kita baca secara cepat. Kita baca 10 PDF, kita buka 10 PDF menggunakan Google Scholar ini, langsung saja di sisi kiri kita cari result, kita cari discussion, atau kita cari section lain yang ingin kita butuhkan. Apalagi kalau kita membaca paper review. Paper review itu biasanya subbabnya banyak dan dia tidak ada method, tidak ada introduction dan sebagainya. Misalkan ya kita cari di Google Scholar ya, misalkan anti-aging misalnya, anti-aging review. Nah, kemudian kita enter misalkan ini skin anti-aging strategies ya, kemudian kita coba download. Nah, ini view on PDF, kemudian kita download PDF-nya. Nah, ini ya download PDF. Nah, setelah di-download kita buka. Nah, ini kita klik. Nah, tampilannya sama ya. Nah, kemudian di sisi kiri, nah kita lihat. Nah, kalau kita membaca paper review, nah ini kita dengan keberadaan table of content ini kita bisa tahu apa saja subbab dalam review ini. Sehingga kita tahu apa saja topik atau konsep yang dia review di dalam paper ini. Secara cepat kita langsung bisa mengetahui informasi-informasi penting ini. Kemudian ternyata di sini ada subbab yang menarik. Oh, ini ada chemical pills. Ini kita klik, maka langsung diarahkan ke chemical pills. Begitu juga botulinum toxin, kita klik langsung ke botulinum toxin. Begitu juga di jurnal-jurnal yang masih Sinta rendah, misalkan di sini ada result and discussion, kita klik. Di sini ada observation, karena di sini result and discussionnya dibagi jadi 2. Kemudian ada program evaluation, kita klik dan seterusnya. Nah, ini fitur pertama yang bisa kita manfaatkan menggunakan Google Scholar PDF Reader. Kemudian apa fitur selanjutnya yang menurut saya luar biasa? Oke, kita buka yang naskah JBBI. Di sisi atas ini ada tanda petik atau cite. Nah, ini ketika kita klik, maka nanti dia akan memunculkan referensi atau tulisan pustaka ketika kita mensitasi naskah ini. Ya, di sini kita klik. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Ada format MLA, ada APA, ada Chicago, ada Harvard. Ini tinggal kita copy saja. Ya, ini kita copy. Nah, kemudian nanti bisa kita paste di naskah kita. Misalkan ke Notepad atau ke Word yang sedang kita tulis naskah tersebut ya. Nah, ini begini ya. Oke, ini yang fitur kedua ya. Kemudian fitur ketiga apa lagi ya? Fitur ketiga, nah ketika kita scroll ke arah bawah. Nah, ini ya. Kalau tadi ya sebelum kita mengunduh perambanan atau extension dari Google Scholar PDF Reader, kalau kita klik ini di beberapa jurnal, maka langsung diarahkan ke pustaka. Tetapi dengan PDF Reader kita coba klik, dia akan muncul pop-up seperti ini. Yang ini merupakan preview dari
referensi yang disitasi di dalam naskah ini. Begitu juga ketika kita ke Helion, misalkan saya klik Lay et al, kita klik, kita tidak diarahkan ke halaman pustaka di dalam artikel ini, tetapi kita disuguhkan oleh preview atau disuguhkan dengan pop-up yang berisikan ringkasan. Di sini ada judul, ada abstrak begitu ya. Bahkan di sini ada URL yang bisa kita klik, sehingga ketika kita mengklik URL tersebut, kita langsung diarahkan ke referensi yang dikutip di dalam naskah tersebut. Misalkan saya tadi ke CBBI ya. Nah, di sini ada Ado. Ini Ado, kalau saya klik akan muncul pop-up seperti ini. Ketika saya klik di sini langsung diarahkan ke artikel yang sedang disitasi oleh paper tersebut. Begitu juga ketika kita membaca PDF dari jurnal yang sintanya juga tidak terlalu tinggi. Yang tadi awalnya di JCSE itu kalau kita ngeklik referensi atau citasi tidak terjadi apa-apa, sekarang dengan Google Scholar PDF Reader, selain muncul table of content, ketika kita klik citasinya, maka akan juga muncul pop-up yang berisi preview dari referensi yang disitasi di dalam naskah ini. Sama ketika kita klik judul ini atau kita klik PDF di sini, kita akan diarahkan langsung ke halaman yang berisikan artikel yang disitasi oleh paper awal tadi. Begitu ya. Ini luar biasanya ya. Kita buka Sinta 5, Sinta 6 juga begitu. Selama dia disitasi, kita klik, dia bisa akan memunculkan pop-up ini dan kita langsung bisa mengarah ke artikel yang sedang disitasi di dalam paper yang sedang kita baca. Begitu juga tabel and figure ya. Tadi di JCSE sini ya, ketika kita klik figure, kita tidak bisa ke halaman yang memunculkan gambar tersebut. Namun dengan PDF Reader ini ketika kita klik, kita langsung diarahkan ke halaman ini. Begitu juga kalau misalkan di sini ada tabel ya, ketika kita klik tabelnya kita akan langsung diarahkan ke tabel tersebut. Misalkan ini ya, tabel 1. Ya, tabel 1 saya klik, maka langsung diarahkan ke tabel 1. Padahal awalnya JCSE tidak memiliki fitur tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita manfaatkan di sini? Nah, di sini kita juga bisa melihat ya di bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini ada simbol Google Scholar. Ini kalau kita klik, ternyata akan muncul beberapa informasi penting. Yang pertama, naskah yang kita baca ini ternyata sudah disitasi 2 kali, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada related articles. Artinya apa? Related articles ini ketika kita klik, kita akan langsung diarahkan ke tab yang menyediakan artikel-artikel yang serupa dengan artikel yang sedang kita baca ini. Ya, sama seperti kita membuka JPBI ini. Ketika kita mengklik simbol Google Scholar ini, nah, di sini ada related articles. Ini ketika kita klik, maka kita akan diarahkan langsung ke list artikel-artikel yang serupa dengan artikel yang sedang kita baca ini. Begitu ya. Nah, ini fungsi dari menu Google Scholar ini, gambar Google Cendekia ini. Kemudian di sini pun juga ada Save to My Library. Maksudnya apa? Nah, misalkan ya, saya sedang membaca artikel ini dan artikel ini menarik dan saya belum selesai, tiba-tiba ada rapat dan sebagainya. Dan kita takut kehilangan artikel ini, tapi kita nggak mau menyimpannya di folder tertentu agar kita bisa mengakses di laptop lain, kita bisa mengakses di komputer lain. Nah, dengan menggunakan menu library, kita bisa menyimpan PDF ini ke library kita, ya. Misalkan, ya, ini saya simpan save to my library. Kemudian bisa saya tulis label as siapa apa ya, misalkan create new, misalkan apa ya? Misalkan pengabdian ya, pengabdian yang bagus gitu misalkan. Kita klik dan sehingga ketika kita membuka Google Scholar ya, Scholar google.com. Nah, di sisi atas di sini ada My Library atau koleksiku kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika kita klik akan muncul ya, muncul naskah yang sudah kita simpan tadi. Begitu juga ya ketika kita mengklik pop-up atau preview dari referensi yang sedang kita klik tadi. Misalkan Turiman ini kita klik sehingga muncul preview di sini. Nah, kemudian di sini juga ada related article. Maksudnya bagaimana? Misalkan ya, oh ini kalimat ini itu didukung oleh Turiman, begitu. Nah, di Turiman ini ternyata mendukung pernyataan ini dan saya memang butuh referensi-referensi yang mendukung pernyataan semacam ini. Ya sudah, Turiman kita klik, kemudian nanti kita bisa mengklik related articles sehingga nanti kita langsung diarahkan ke artikel-artikel yang serupa dengan si Turiman ini, begitu. Jadinya ketika kita membuat naskah kemudian kita butuh pernyataan
sesuatu butuh citasi untuk pernyataan tertentu, ya sudah, kita bisa menggunakan fitur related articles ini, begitu. Atau mungkin kita ingin langsung mengsitasi turiman, maka kita kita klik cite di sini, ya, sehingga kita sama seperti tadi bisa mengcopy pustaka dari turiman tersebut. Atau di sini juga ada save, ya. Ketika kita klik save, maka kita bisa masukkan ke folder My Library tadi. Misalkan kita masukkan di folder pengabdian juga, ya sudah, kita bisa klik done. Atau kita create new, kita ingin membuat folder baru lagi, ya, misalkan penelitian atau COVID atau anti aging dan sebagainya, ya. Kalau kita salah, saya nggak jadi ingin nyimpan, ya udah remove artikel, begitu, ya. Misalkan saya kasih contoh, ya, misalkan ini asmara ini saya ingin masukkan ke library saya, maka saya klik save, kemudian nanti di sini saya masukkan ke pengabdian juga misalkan, kemudian klik done. Sehingga di My Library atau di koleksi saya, ketika saya refresh, nah ini muncul artikel baru. Sehingga misalkan saya membaca artikel tertentu dan di sini ada beberapa sumber yang menurut saya menarik dan saya belum ada waktu untuk mengeceknya secara langsung, maka bisa jadi ini saya save dulu ke library saya. Yang ini juga saya save ke library saya. Yang ini saya save ke library saya, yang nanti mungkin bisa saya manfaatkan untuk saya citasi di paper saya. Sehingga nanti di waktu selanjutnya tinggal kita buka koleksi saya atau My Library, kemudian kita baca, kita dalami, kita pelajari artikel-artikel yang sudah kita masukkan ke library kita tadi. Begitu. Kemudian terakhir, ya, di sini juga ada hal menarik, ya. Misalkan, ya, saya jenuh nih, terlalu cerah ini tulisannya, terlalu cerah tampilannya. Maka kalau kita klik di sini, nah di sini ada 3 mode, 3 tema. Kalau kita pilih light mode, maka tampilannya terang seperti ini. Kalau kita pilih dark, maka tampilannya gelap, jadinya lebih soft untuk mata kita, ya. Atau kalau kita pilih night mode, dia akan lebih gelap, ya. Jadinya mungkin di suatu situasi tertentu kita ingin membaca dengan nyaman seperti ini, ya sudah, kita bisa pilih dark. Atau kita ingin menyembunyikan apa yang kita baca dari teman sebelah kita biar mereka kesulitan membaca misalkan, maka kita bisa pilih dark seperti ini. Oke, itu ya fitur-fitur luar biasa yang dimiliki oleh Google Scholar PDF Reader. Nanti link ini akan saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah video ini, sehingga bagi yang tampilan dari Google Scholar-nya semacam ini tadi, ya, maka nanti bisa langsung mengklik link ini untuk mengunduh extension dari Google Scholar PDF Reader. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Besok, ya, di video selanjutnya akan kita bahas tool AI lain yang turut membantu kita melakukan penulisan atau penelitian di bidang akademik maupun ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.